Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas nilai dari suatu sudut. Kita langsung saja ya. Yang akan kita bahas pada video kali ini merupakan sudut dari segitiga siku-siku. Jadi nanti akan berlaku teorema Pitagoras tentunya di sana. Kita langsung ya. Saya di sini mempunyai dua buah segitiga yang seperti pada layar kalian. Kita misalkan yang pertama, kalau saya punya di sini adalah sebuah sudutnya, di sana adalah theta. Nanti tergantung di mana sudutnya yang dimau. Misalkan yang mau saya cari adalah sudut yang di sana, yang theta untuk di segitiga yang pertama. Untuk segitiga yang kedua, misalkan saya yang mau cari di sini sudutnya. Kita misalkan berupa alfa juga. Lalu selain itu, sisi dari sebuah segitiga tentu mempunyai besarnya ya. Saya misalkan di sini sebesar A, lalu di sini B, di sini C. Untuk segitiga yang pertama. Untuk segitiga yang kedua, misalkan di sini adalah A, di sini B, yang di sini adalah C. Seperti itu. Nah, sekarang seperti yang kita tahu, jika sebuah segitiga siku-siku itu, maka dia berlaku teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu mengatakan bahwa sisi miringnya itu akan sama dengan akar dari penjumlahan kuadrat sisi yang lainnya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu yang mana sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Ya. Untuk segitiga yang pertama, yang ini bisa terlihat ya yang miringnya yang mana. Ya, karena sisinya kebetulan dilihatnya miring gitu ya. Yaitu sisi miringnya adalah yang C ya, yang ini ya. Terlihat ya. Kalau untuk di segitiga yang kedua yang mana yang miringnya? Apakah yang B atau yang C? Karena terlihat miring ya. Nah, sebetulnya bukan seperti itu. Tetapi sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-sikunya. Nih lihat, ini kan yang C yang sisi miringnya ya. Ini ada segitiga siku-sikunya, ada sudut siku-sikunya di sini. Di depannya. Nah, berarti C merupakan sisi miring pada segitiga siku-siku, segitiga yang pertama. Segitiga siku-siku yang pertama. Faham ya? Nah, sekarang untuk segitiga siku-siku yang kedua yang mana berarti sisi miringnya? Betul, yang A ya. Kenapa? Karena di sini sudutnya yang di sini siku-siku, sisi yang di depannya adalah yang ini. Jangan tertukar lagi ya. Sampai sini, paham ya? Oke, tadi berarti ini berlaku rumus Pitagoras ya. C itu akan sama dengan akar dari penjumlahan kuadrat sisi yang lainnya, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk kasus segitiga siku-siku yang pertama. Kalau yang kedua berarti di sini A ya, sisi miringnya ya. Ini akan sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Atau beberapa buku tidak diakarkan ya, boleh ditulis juga seperti ini, sama saja. Nah, sama saja. Sampai sini, paham ya? Oke. Nah, sekarang ke sudutnya. Saya geser dulu sebentar. Oke, untuk kasus segitiga siku-siku yang pertama, saya sudutnya ada yang di sini ya. Maka nanti kalau jika saya cari sin theta, cos theta, dan tangen theta itu akan sama dengan sin theta itu dia harus demi. Apa sih demi itu? Depan per miring. Ya, kalau cos itu adalah sami, samping per miring. Dan tangan adalah desa, depan per samping.
Yang mana depan, yang mana samping, yang mana miring. Nah, tadi yang miring harus sudah tahu. Ini dong yang miring. Ya, yang ada di depan sudut siku-sikunya. Ini miring. Ya. Lalu, yang mana yang depan? Yang depan itu berarti cari sisi yang di depan sudutnya. Berarti ini teta nih. Depannya mana? Nih. Paham ya? Berarti ini adalah depan. Berarti samping mana? Ya sisanya ada di samping sudut. Ini sudut. Sampingnya mana? Nah, yang ini dong. Berarti ini samping. Paham? Mudah-mudahan paham ya seharusnya. Berarti untuk sin theta itu akan sama dengan berapa? Mana tadi? Demi. Depannya apa? A. Per. Miringnya apa? C. Seperti itu ya. Cos. Cos itu sami. Berarti sampingnya mana? B. Miringnya mana? C. Berarti B per C. Oke? Lalu tangannya mana? Tangannya adalah desa. Berarti depannya mana? A. Sampingnya mana? B. Jadi A per B. Seperti itu. Mudah bukan? Mudah ya seharusnya. Nah, apakah harus dihafal? Jangan. Karena nanti ini akan berubah-ubah. Tergantung mana yang miringnya. Jangan dihafal kalau ini A per C, B per C. Jangan ya. Tapi konsepnya yang tadi yang dari awal. Yang miring itu adalah di depan sudut siku-siku. Nah, nanti yang depan itu adalah yang di depan sudut yang yang dicarinya. Samping berarti sisanya. Nah, sekarang kita lakukan untuk segitiga yang kedua ini. Coba. Kita cari dulu mana yang depannya. Tetanya di sini ya. Alfa maksudnya. Agar dibedakan, agar tidak selalu teta. Alfa kalau di sini nama sudutnya. Mana depannya? Depannya yang ini dong. Nah, ini depan. Tadi miringnya mana? Karena di sini sudut siku-siku, berarti miringnya yang di depan sudut siku-siku. Ini miring. Oke, sampingnya mana? Berarti sisanya yang ini. Berarti untuk kasus yang segitiga siku-siku yang kedua, sin theta. Masih ingat tadi apa? Demi, ya, depan per miring. Berarti depannya apa? C per A. Oke? Salah, terlihat ya? Bukan theta dong, di sini adalah sin alfa. Nah, demi berarti C per A. Paham? Harusnya paham ya? Coba kalian cari cos alfanya berapa? Apa? Sama tangan alfanya berapa? Mudah-mudahan paham ya. Dan bisa ya seharusnya. Sampai sini? Insya Allah paham ya. Oke, next. Terakhir, jika saya punya, soalnya seperti ini misal. Langsung ke angkanya ya. Siku-sikunya di sini. Theta aja di sini. Nah, segitiga ini nanti misalkan, ini misal dikasih taunya hanya ini. Sisinya. Yang 1, 3, yang 1, 7. Seperti yang pada layar kalian. Nah, pertanyaannya ini akan dicari. Bentar, saya geser dulu. Sinnya berapa? Di mana ya? Sini aja lah ya. Tadi ya. Sin tetanya berapa? Cos tetanya berapa? Dan tangan tetanya berapa? Oke? Nah, sebelum mencari nilai ini, semua sisinya kalian harus lengkapi dulu. Kalian lihat, adakah di sana sisi semuanya sudah dicari? Sudah dapat? Belum ya? Ternyata belum. Nah, gimana dong kalau belum? Nah, kalau belum berarti kalian harus menentukan dulu sisi yang mana sih yang belum diketahui. Ya, nah sekarang lihat. Nih, ini ada sudutnya nih. Sudut siku-sikunya. Di depannya. Berarti ini adalah miringnya dong. Oke? Ini sisi miringnya. Lalu cek lagi. Di sini ada tetanya nih. Sisi yang depannya. Berarti ini depan. Ini adalah
samping. Sampai sana, paham ya? Nah, untuk mencari sisi yang depan, mau tidak mau kita harus pergunakan Pitagoras yang tadi. Berarti, anggap saja yang depan itu kita misalkan dengan X. Berarti, jangan lupa Pitagoras sisi yang miringnya 7 kuadrat itu akan sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi yang lainnya, yaitu 3 kuadrat ditambah X kuadrat. Paham ya sampai sini? Lalu 7 kuadrat berarti 49. 3 kuadrat adalah 9 dan X kuadrat yang mau dicari. Ini persamaan linear seperti biasa, berarti X kuadratnya akan sama dengan 49 dikurangi 9 ya. Harus sudah tahu ya. Jika yang masih bingung mengenai persamaan linear, silahkan cek kembali video persamaan linear. Ini akan sama dengan berapa? 40? Betul? Nah, akarnya gimana 40? Wah, 40 ternyata nggak bisa nih akarnya. Nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Ya, 40 itu akan sama dengan 4 dikali 10. Betul? Berarti X-nya akan sama dengan akar 4 dikali 10. Mana yang bisa diakarkan? 4. 4 itu adalah akar 2. 10-nya bisa diakarin nggak? Tidak. Ya sudah. 2 akar 10 saja. Seperti itu. Nggak usah pakai kalkulator tentunya ya. Jangan dibiasakan. Oke? Sampai sini sudah diketahui depannya? Ya sudah. Tinggal dicari tahu nih. Sin-nya berapa? Sudah dapat. Jangan lupa. Sin itu adalah demi. Depannya berapa tadi? 2/10. Ya. Miringnya mana? 7. Ya sudah. 2/10. 2 akar 10/7. Cosnya sami, samping miring. Sampingnya berapa? 3. Miringnya berapa? 7. 3/7. Nah, terakhir tangannya desa. Depannya mana? Yang tadi 2 akar 10. Sampingnya mana? 3. Nah, atau ini boleh ditulis jadi 2/7 akar 10. Yang ini pun boleh ditulis 2/3 akar 10. Paham? Sampai sini? Mudah-mudahan paham ya. Oke. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi, satu lagi. Jika yang diketahui segitiganya adalah ini siku-sikunya. Di sini tetanya. Yang hanya diketahui adalah sin teta. Misal sin tetanya adalah 3/5. Misal. Nah, ada segitiga siku-siku sin tetanya 3/5. Ini bisa juga dalam berupa cerita ya. Jadi diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan nilai sinnya adalah 3/5 misalkan. Seperti itu, hanya seperti itu. Carilah nilai cos theta atau tangan tetanya seperti apa. Nah, yang pertama kali kalian harus lakukan adalah kalian breakdown dulu. Jangan lupa kalau sin theta itu adalah demi depan per miringnya. Berarti sisi yang ada di depan theta itu harus 3. Ini theta nih. Depannya mana? Ini dong. Berarti ini 3. Gitu. Oke? Mi berarti miring. Yang miring itu yang di depan sudut siku-siku. Mana? Ini sudut siku-siku. Depannya mana? Yang ini. Ini 5. Paham? Nanti tergantung ya. Mau yang diketahui sin, mau yang diketahui cos, mau yang diketahui tangan, seharusnya sudah bisa. Ikuti aturan yang tadi, demi, sami, dan desa. Oke? Paham ya? Nah, setelah itu, seperti biasa lagi, berarti kita harus cari tahu sisi yang satunya lagi, yang ini. Kita misalkan X. Tidak terlalu terlihat, kita bedakan warnanya. Nah, yang X ini. Jangan lupa, pakai lagi Pitagoras tentunya. Kita cari dulu. Sisi yang miring akan sama dengan penjumlahan sisi yang lainnya. Oke. Kuadratkan dulu. Yang ini 25, ini 9, ini X kuadrat. Maka, bolehlah kalau yang tadi X kuadratnya dipindah ke sana ya. Ini boleh di sini tuh sebetulnya. Berarti yang pindah ruas adalah yang 9 ya.
Berarti 25 dikurangin 9. Berarti berapa? 16. X kuadrat. Berarti X-nya akan sama dengan akar dari 16, yaitu 4. Kebetulan, pas ya. Oke, kalau sudah dapat seperti ini, ya sudah. Kita bisa cari tahu cosnya berapa sih? Di sini 4 kan ya? X-nya 4. Jangan lupa yang mana depan? Ini dong depan ya tadi ya. Tidak ditulis. Nah, berarti yang ini adalah samping. Nah, cos itu adalah sami, samping per miring. Berarti 4/5. Paham ya? Berarti tangan tetanya berapa coba? Harus sudah tahu ya. Oke. Sampai di sini video kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.